Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pelajar atau netizen yang bersemangat dalam belajar, kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ala pondok pesantren. Jadi yang kita gunakan adalah kitab Jurumiyah. Kita menggunakan kitab Jurumiyah. Kita belajar secara online bahasa Arab untuk pemula. Jadi bahasa Arab untuk pemula ini dasar, dan kitab yang digunakan adalah kitab Jurumiyah, Al-Jurumiyah. Jadi kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud As-Sanhaji alias Ibnu Ajurum. Jadi kitab ini dikenal dengan kitab Jurumiyah, atau pengarangnya itu lebih dikenal di kalangan pondok pesantren dengan nama Imam Sonhaji. Maka banyak diantaranya menggunakan nama Sonhaji. Muqaddimah ini adalah sebuah muqaddimah. Iki utawi iki iku muqaddimah. Matnul Al-Jurumiyah fin Nahwi li Syekh Sonhaji. Ini adalah matan Jurumiyah fin Nahwi ing dalam ilmu nahwu li Syekh Sonhaji, karangan Syekh Sonhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata wis ngucap sapa ki musannif rahimahullah, mudah-mudahan ngerunya ni nyayangi hu ingki musannif Allah sapa Allah. Qala al-musannif, berkata ki musannif rahimahullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kepada musannif. Siapa musannif itu? Musannif itu bahasa Inggrisnya author atau pengarang. Anwa'ul kalami utawi iku sakehe kalam. Sakehe itu artinya beberapa, banyak. Anwa itu jenis. Warnone kalam utawi iku sake warnone kalam, warna atau jenis atau bagian dari kalam. Jadi pada permulaan ini kita belajar kalam. Kalam itu apa dalam bahasa Indonesia? Ia adalah kalimat. Jadi bahasa Indonesianya kalimat, bahasa Arabnya kalam. Kalimat sendiri adalah serapan dari bahasa Arab kalimatun. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wati utawi kalam wa ya kalam, al-lafzu iku lafaz, al-murakkabu kang den susun al mufidu tur kang medakan bil wati kalawan panejane wong Arab. Ini cara mengaji kitab. Jadi mengaji ala santri itu kita mengaji menggunakan bahasa asli, bahasa Arab, kemudian diterjemahkan atau diartikan satu persatu, dimaknai, kemudian dijelaskan. Ini juga berlaku bagi pengajaran bahasa Inggris. Insya Allah kita juga mengajarkan channel ini bahasa Inggris dengan teks asli, kemudian dimaknai, kemudian dijelaskan. Dengan demikian para pelajar atau muta'allim bisa menyimak struktur kata, menyimak cara menerjemahkan, dan menyimak penjelasan 3 sekali. Kalam itu apa? Kalam itu adalah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalam itu al-kalam, kalam itu dia kalam itu al-lafzu adalah lafaz al-murakkabu yang disusun.
Al-mufidu yang memberi makna, memberi faedah, bil wad'i kalawan bil wad'i dengan bahasa Arab yang disimpan atau diletakkan, yang disimpan atau ditaruh dalam bahasa Arab. Jadi kalam itu adalah lafaz, sebuah kata yang disusun, kemudian dia ada artinya, kemudian dalam bahasa Arab, bukan dalam huruf atau bahasa-bahasa Mandarin, bahasa hiragana, katakana Jepang itu, bahasa Urdu, India, bahasa Sanskrit, atau bahasa aksara Jawa atau aksara Sunda, bukan. Dia dalam bahasa Arab seperti ini yang kita lihat. Karena dia juga adalah bahasa karakter. Jadi apa itu kalimat itu? Ya, kalimat itu adalah kata yang disusun, syaratnya ya harus berupa kata-kata yang disusun. Kemudian ada artinya, kemudian dalam bahasa Arab. Jadi dia harus memenuhi 3 unsur ini. Lafaz yang tersusun. Saya suka kamu. Maka itu ada 3 susunan kata, kemudian dia ada artinya, saya suka kamu, berarti ya saya menyukai kamu. Jadi dia berarti. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ana uhibbu ilaika. Ana, satu kata, uhibbu, satu kata, ilaika, satu atau 2 kata gabungan, huruf jar dengan majrurnya. Maka gabungan dari kata-kata yang memberikan makna ini bisa sah disebut sebagai kalimat. Beda dengan kata-kata yang tidak ada, walaupun disusun, walaupun dalam bahasa Arab, tapi dia tidak ada artinya, tetap dia bukan kalimat. Ada satu kata tidak memiliki arti. Dadadi, dududu, adudidu. Apa itu artinya? Nggak ada arti. Dalam bahasa Indonesia pun bukan kalimat. Juga dalam bahasa Arab. Sembarangan huruf disusun tidak serta-merta jadi satu kalimat. Atau ada satu yang memang ada artinya tapi susunannya acak-acakan tidak memberikan arti, ya bukan kalimat. Jadi kalimat itu harus punya arti dan tersusun. Wa qasamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na dan utawi. Lat utawi sake bagiane kalam thalathatun iku telu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, siji isim, loro fi'il, ketelu huruf. Ja'ali makna yang mana kang teka ya huruf limana kadue makna. Jadi kalau kita bedah lagi struktur kalam itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi dalam sebuah kalimat itu paling tidak pasti ada 3-tiganya isim, fi'il, huruf, atau 2 di antaranya, atau kalau 1 sulit, minimal 2 atau 3-tiganya ada. Itulah bagian-bagian kalam yang akan kita pelajari, namanya isim, fi'il, huruf. Jadi ada isim, ada fi'il, huruf. Fal ismu wa aqsamu salah satu, dan beberapa bagian kalam atau kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Ingat, isim, fi'il, huruf. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami, mangka utawi isim yu'rafu iku den kawaruhi ya isim bil khafdi kalawan jer, wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan kepanjingan alif wal lam lan lam.
wa hurufil khafdi lan sake huruf jar wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu. Dan juga bisa dia masuk ke dalamnya adalah huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Huruf jar itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin preposisi ya, kata depan. Min, ila, min dari, artinya dari ila kepada, an dari ala atas, fi di dalam, ruba beberapa atau berapa banyak, wal ba, ba itu dengan bismillah contohnya, dengan bismillah, wal kaf, kaf itu ka seperti kalkirdi seperti monyet, wal lamu dan lam seperti lam tadi itu kita sudah mengaji di atas, ada li syai bagi syekh atau milik syekh as-sun haji. Wa huruful qasami wa hurufil qasami dan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf atau satu huruf untuk keperluan bersumpah seperti wallahi demi Allah, wal wawu wal ba'u dan ba billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Yang banyak diucapkan adalah wallahi, billahi juga bisa, tallahi juga bisa. Jadi untuk pertama kita belajar itu adalah isim. Isim dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda, sepertinya kata benda atau kata sifat. Jadi dia benda seperti batu, seperti batu ya, itu kata benda. Batu itu bahasa Arabnya adalah hajar, ya kan? Hajar, hajarun, dia itu batu, dia adalah isim. Dalam bahasa Arab disebut isim atau baitun, rumah. Dia juga isim. Baitun, rumah. Maka ciri isim itu apa? Di antaranya adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi katanya. Isim itu bisa diketahui dengan adanya tanwin. Nah, ini dia tanwin. Double kan. Tanwin itu kan dalam bahasa Arab itu ada harokat, ada dalam bahasa Sunda dulu ada jabar JR, PS. Dalam bahasa Indonesia berarti patah, kasroh, doma. Patah, kasroh, doma. Kemudian untuk tanwin adalah doublenya. Jadi double 2, patah 2 berarti tanwin. Kasroh 2 berarti tanwin. Ini juga 2. Tanwin, an, in, pun. Gimana hurufnya di sini? Kalau di sini huruf berat, huruf A berarti an, in, pun. Huruf ba berarti ban, bin, pun. Di sini wilayah hurufnya di sini. Kalau di sininya adalah huruf al, berarti an, in, pun. Huruf ba berarti ban, bin, pun, dan seterusnya. Babi, bu. Untuk ciri isim pertama adalah dia bisa masuk ke dalamnya alif, lam. Al, hajar. Untuk tanwin dengan al itu tidak bisa bersatu ya. Jadi dia selalu terpisah. Jadi dalam di kalangan santri itu, engkau bagaikan aku dan kamu, bagaikan alif, lam, dan tan tidak akan pernah bersatu.
Itu seperti itu. Karena dia ketika ada alif lam, maka dia tanwin hilang. Jadi bagi seorang santri atau yang sudah mengenal bahasa Arab, alif lam tidak bisa digabung dengan tanwin, tidak ada, itu al-hajarun. Al-hajarun tidak ada, adanya al-hajarun. Satu saja. Al-hajari bagaimana? Bisa. Al-hajaru bisa. Jadi dia masuknya alif lam di situ adalah ciri bahwa ini adalah isim. Kemudian wat tanwin, dan tanwin tadi dibahas, baitun bisa baitan, bisa baitin. Dia ciri isim. Jadi dia bisa ditanwinkan. Kemudian ada dia huruf jer. Hajar, alal hajar. Misalnya di dalam rumah, fi baitin, dalam rumah, dia huruf jar. Gitu. Fi di dalam. Atau ilal madrasah, ke sekolah, ya kan? Nah, tapi dia adalah huruf j, karena dia ada karena dia adalah isim, dia menerima huruf j. Kemudian pemakaian lain dengan ba, dengan kaf, wallahi. Ini contoh adalah dengan waw qasam. Wallahi berarti ini kesini. Dia adalah, artinya itu adalah demi Allah. Bagaimana kalau wallahu? Berarti ini bukan waw qasam, artinya bukan demi Allah, tapi Allah itu. Nah, itu. Jadi kalau seseorang bersumpah, dia harus menggunakan i, wallahi, demi Allah. Was-sama'i wat-tariq, demi langit, was-sama'i. Karena dia adalah waw qasam, dia menjadi jer. Jer ini yang di wilayah di sini, di bawah lafad itu, harkat yang berada posisi di bawah namanya jer. Ini nasab. Kemudian yang melengkung rofa di atas, nasab di atas tapi tidak terlalu atas, tapi rofa itu sudah melengkung paling atas. Nah, inilah disebut jer, nasab, rofa, jabar, jr, ps. Nah, bahasa Sunda. Atau patah, kasroh, dhamma. Induknya adalah nasab. Nasab itu bisa patah, bisa alif. Untuk jer itu bisa kasroh, bisa iya. Nanti kita belajar lagi. Itulah sekilas tentang bahasa Arab, tentang kalam, yang kemudian berlanjut ke isim. Ya. Jadi kita hari ini belajar isim. Jadi isim itu kata benda atau kata sifat juga boleh. Misalnya khauf, takut. Itu kata, itu isim. Khaufun alaihim, khaufun dan tanwinnya, khaufun. Atau merah, ahmar, itu isim. Itu kata sifat. Ya, jadi isim ada bilangan, isim ada. Wahidun itu isim, dia ada tanwin.
Jadi nanti kita belajar lebih banyak tentang isim, tetapi kita fokuskan di sini adalah bahwa bagian daripada kalam itu salah satunya adalah isim. Isim itu ciri-cirinya itu. Kalau kita meneliti di sebuah teks berbahasa Arab, maka kita identifikasi saja. Ada alif lamnya enggak? Ini ada alif lam, ini isim. Kemudian ini isim, tanwin ini isim. Kemudian al-khafdi juga isim. Ini isim, ba'u, kafu isim. Al-qasam isim, al-kalamu juga isim. Lihat al-kalam ada alif lam, ada alif lamnya hilang bisa kalamun. Inilah pengetahuan sedikit. Terus berlanjut di channel ini, insya Allah kita akan belajar bahasa Arab dengan tema-tema yang lainnya yang lebih menarik, yang lebih menantang, supaya kita mendapat pengetahuan yang cukup. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.